Manas yang sedianya akan diadakan bulan Juni. Nah, kalau menurut teman-teman di barat, rasanya meskipun nanti PSBB sudah berakhir segala macam, kayaknya itu persiapannya terlalu mepet dengan ke bulan Juni, kalau nggak salah tanggal 18 Juni. Mohon tolong masukannya, tapi wilayah-wilayah lain sudah memberi masukan kalau persiapannya hanya itu, rasanya mereka akan sangat sulit, keberatan untuk mengirimkan peserta di Persemanas. Kalau Jawa Timur saya kira nggak sulit, tapi kalau Persemanas pesertanya cuma dari Jawa Timur, lucu. Nanti sini Persemawil yang diadakan. Persemawil. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ini teman-teman Jawa Timur juga memandang ini, artinya kalau ditunda ya tidak akan dilaksanakan karena bulan Oktober sudah muktamar. Meskipun dengar selentingan, tapi muktamarnya juga nampaknya akan ditunda juga gitu. Tapi ini cuma selentingan doang. Tapi yang sudah pasti kalau bulan Juni tidak bisa terlaksana, kemungkinan besar tidak terlaksana sampai muktamar karena ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dilaksanakan. Nah, tidak jadi ketempatan Persemanas, nanti yang Jawa Barat yang Kaplongan itu akan kita cadangkan sebagai tempat pelaksanaan Perwimanas 3 karena Lampung setelah ganti ketuanya kan kurang begitu berani gitu. Jadi kemungkinannya seperti itu. Tolong nanti dibicarakan ya Pak Sunan ya. Saja dengan menimbang, mengingat kemampuan dilanjut, silakan, saya menyimaknya. Matur nuwun Pak Ketua. Pak Yasik, kami silakan untuk memberikan pemicu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, para kiai dan juga guru-guru yang ada di lingkungan LP Ma'arif NU. Di sini ada guru saya, Pak Mabrur, sungkem Pak Mabrur, mohon izin. Dan juga kami mohon izin Pak Ketua, Pak Kiai Arifin Junaidi, untuk memaparkan kebijakan terkait BHPNU dan NIB. Dan juga terima kasih Pak Kiai Nur Sodik atas undangannya pada sore hari ini. Pada dasarnya kami akan menyampaikan kebijakan yang sejauh ini sudah kita laksanakan dan juga dalam waktu dekat akan kita realisasikan terkait BHPNU. Namun juga pada momen kali ini LP Ma'arif NU Pusat pengen sekali memperoleh masukan atau memperoleh informasi seakurat mungkin kira-kira BHPNU ini kebutuhannya seperti apa, sehingga kita mengetahui kerumitannya seperti apa, dan kita sama-sama akan mencarikan solusinya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa sajian sederhana ya terkait BHPNU pada sore hari ini. Yang pertama ini saya sajikan terkait NIB, nomor induk berusaha BHPNU, Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kemudian di sampingnya adalah kode KBLI. Pada awalnya NIB yang rilis itu tidak mengcover seluruh bidang usaha yang ada di kita. Salah satunya adalah di klaster pendidikan itu tidak tercover. Dan ini yang akhirnya menimbulkan banyak masalah kemarin di sekolahan Bapak Ibu sekalian. Kemudian hasil koordinasi kami dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, kebetulan pada saat itu juga hadir teman-teman dari Jawa Timur,
pas banget waktu yang diberikan oleh PBNU ke kami berbarengan dengan teman-teman Jawa Timur di Jakarta. Akhirnya kita menghadap bareng dan akhirnya berhasil KBLI ini rilis. Nah, ternyata kebutuhan BAPNO, NIB dan OSS ini tidak selesai di sini. Ternyata banyak hal baru yang harus kita pelajari dan kita pahami terkait NIB dan OSS. Seingat saya di Ma'arif Pusat belum pernah dapat undangan dari pemerintah misalkan untuk sosialisasi ini. Makanya kami sedikit kesulitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalan kita sekarang itu sebenarnya adalah terkait izin usaha atau izin proyek. Ini saya peroleh, kesimpulan ini saya peroleh setelah saya intens diskusi dengan teman konsultannya PBNO yang ada di BKPM, yang ada di OSS. Jadi saya eksplor banyak, namun saya yakin apa yang saya sampaikan itu mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan karena saya belum tahu kondisi di lapangan seperti apa. Karena yang saya sampaikan ke teman-teman yang ada di BKPM atau di OSS itu mengacu informasi dari teman-teman yang ada di daerah. Nah, persoalan kita yang sekarang ini, yang kita hadapi sekarang adalah terkait izin usaha atau izin proyek. Memproses ini. Ini berhasil, indikatornya adalah ketika seluruh satuan pendidikan yang menggunakan BAPNO semuanya sudah terdata di OSS BAPNO. Nah, saya mohon izin sedikit menjelaskan bahwa NIB ini sebenarnya adalah rumah. Rumah kemudian berisi beraneka macam izin usaha. Nah, spesifik saja kita berbicara TUSI LP Ma'arif NO, maka izin usahanya adalah bentuknya adalah satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Nah, jadi hanya satu NIB untuk ribuan satuan pendidikan. Nah, izin usaha ini tidak bisa kita proses jika NIB ini tidak mendaftar atau memiliki klasifikasi usaha yang itu sudah dirilis ya dalam KBLI itu kodenya apa saja. Nah, di slide yang ini tadi, slide sebelumnya, ini kode KBLI yang kita miliki. Saya berharap sudah tidak ada lagi yang terlewat sesuai dengan TUSI kita. Semoga saja sudah tidak ada yang terlewat. Di sini rumah sakit pun sudah ada. Sebenarnya kalau misalkan lembaga kesehatan memproses menggunakan ini sih bisa. Tadi yang sampaikan Pak Ketua. Tapi mintanya ke LP Ma'arif NO. Karena begini Bapak Ibu sekalian, di PBNO sekarang itu kalau ada orang tanya tentang NIB dan OSS pasti dilempar ke Pak Ketua. Ke LP Ma'arif NO. Karena selama ini lembaga belum ada yang koordinasi KBLI tersebut, kita tidak bisa mengajukan izin usaha di luar kode KBLI yang dimiliki oleh NIB. Kemudian yang ketiga adalah izin usaha atau izin proyek. Nah, satuan pendidikan yang menggunakan BAPNO harus mengajukan izin usaha dalam OSS BAPNO. Nah, izin usaha ini kita ajukan. Sekarang itu sudah ada beberapa satuan pendidikan yang ada di dalam sana. Nanti setelah slide ini saya sampaikan. Nah, jadi sekarang tahapan kita adalah memastikan bahwa satuan pendidikan kita itu semuanya ada di sana. Semuanya terinput di OSS BAPNO. Nah, ini yang bisa pusat lakukan. Nah, untuk memproses izin usaha dan izin proyek ini, setelah saya konsultasi dengan teman yang ada di OSS tadi, saya ditawarkan metode yang lebih sederhana ya. Artinya karena orang OSS tadi itu sudah diminta bantuan oleh PBNO, maka dia minta saya cukup menginput data satuan pendidikan dalam file bentuk Excel yang format yang sudah dia kirim. Nah, file tersebut nanti saya kirim ke OSS BKPM, kemudian nanti akan diinput secara otomatis dalam BHPNO. Jadi obrolan kita Pak Sunan beberapa waktu yang lalu, misalkan kita nanti keroyokan nginput wilayah Jawa Timur, misalkan kita minta input, misalkan kemudian pusat minta input, jika nanti saya koordinasi dulu dengan Pak Ketua, jika misalkan
opsi ini yang akan kita gunakan, itu tidak perlu lagi kita lakukan. Jadi nanti tinggal tunggu data sudah ada di OSS. Nah, jadi progres kita itu kira-kira PR kita di pusat sejauh ini adalah memastikan ini izin usaha seluruh satuan pendidikan yang menggunakan BAPNO itu semuanya sudah terdaftar di OSS atau di NIB PBNO. Nah, kemarin kita mencoba menggunakan skema seperti ini, kebijakan untuk proses izin usaha. Yang pertama adalah skema terpusat seperti tadi yang saya jelaskan, NIB dan OSS-nya milik pusat PBNO, kemudian pengajuannya juga oleh Ma'arif LP Ma'arif NU Pusat. Atau kita menggunakan skema pendelegasian, NIB Pusat dan OSS Pusat, namun pengajuan izin usahanya ini kita delegasikan ke level provinsi. Persoalannya ketika kita menggunakan pola pendelegasian di level provinsi, sejauh mana nanti kita data yang ada di dalam itu pertama dijamin kerahasiaannya. Yang kedua adalah tidak salah input. Karena ini yang diwanti-wanti oleh teman-teman yang ada di OSS. Kemarin kemarin PBNO itu tidak bisa masuk ke akun NIB-nya, ke akun OSS-nya. Karena pernah akun ini kita kirim ke wilayah, kemudian oleh teman-teman cabang itu diubah password dan user ID-nya, sehingga PBNU sendiri tidak bisa masuk. Jadi pendelegasian yang kedua ini sama sekali tidak direkomendasikan oleh teman-teman yang ada di OSS. Kita tidak bisa masuk, kemudian data di dalamnya rusak, berubah, karena isian seringkali tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, kita akan menggunakan pola yang terpusat. Jadi semuanya dilakukan oleh LP Ma'arif NU Pusat dengan kerjasama orang dalam yang ada di OSS tadi. Karena Bapak Ibu, urusan sekecil apapun terkait BKPM ini selalu di pedomannya itu selalu mengharuskan orang yang berwenang di situ yang hadir. Nah, orang yang berwenang itu adalah Ketua Umum, Kiai Said Akil. Nah, ini yang tidak mungkin kita lakukan, ya kan, masa Kiai Said harus ngantri gitu kan. Ada proses pendelegasian pun by aplikasi dan itu agak sedikit rumit. Oleh karena itu yang ditempuh oleh PBNU adalah bermitra dengan teman-teman NU yang ada di OSS itu. Nah, ini Pak Sunan atau Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, data atau form yang dikirim oleh teman-teman yang ada di daerah. Data yang harusnya kita kirim ke OSS, ke BKPM. Jadi nama satuan pendidikan apa saja yang sudah menggunakan BHPNO ini, nanti kita input di sini, hitungan saya itu di atas 8.000 ya, sekitar 12.000, kemudian nanti teman-teman di OSS yang akan menginput data tersebut. Nah, saya cenderung lebih banyak juga pengen mendengar banyak hal terkait kebutuhan satuan pendidikan terkait NIB dan OSS. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin dari Jawa Tengah juga ada yang mengkontak membutuhkan izin lingkungan. Nah, izin lingkungan BHPNO, kemudian kita terbitkan, saya urus izin lingkungannya terbit, kemudian di daerah ternyata itu belum cukup, harus ada izin lingkungan di level lokalnya, di level satuan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini sedang saya konsultasikan ke teman di OSS bagaimana prosesnya. Nah, ternyata banyak hal yang belum kita ketahui di level pusat. Apa sih, untuk urusan apa saja sih satuan pendidikan itu membutuhkan NIB atau OSS itu, kemudian kendalanya di mana? Kita sangat butuh sekali informasi terkait nomor 1 ini. Jika kita bisa mengidentifikasi misalkan kebutuhannya apa saja, maka kita juga bisa menyusun prosedur yang akan kita gunakan ketika satuan pendidikan membutuhkan NIB atau OSS untuk kebutuhan penambahan prodi, maka prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah hal itu bisa dilakukan dari Jakarta oleh LP Ma'arif NU Pusat? Karena seringkali kita nambah prodik atau mengurus perizinan, itu saran dari dinas setempat itu suruh meminta akun NIB-nya. Nah, sedangkan akun NIB ini pengalaman kita tidak mau lagi mengirimkan ke daerah. Nanti justru PBNU yang terblokir, tidak bisa masuk. Kemudian data di dalam harus dirapikan lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berharap bahwa selain pengajuan izin usaha tadi yang tadi saya jelaskan, urusan-urusan berikutnya yang membutuhkan keterlibatan NIB atau OSS itu apakah bisa diproses di Jakarta oleh LP Ma'arif NU. Jadi kira-kira sederhananya seperti ini, misalkan mau izin prodi harus input di link mana, dikirimkan linknya, kemudian data yang dimintakan di situ itu juga dikirimkan semuanya kepada kami, biar kami yang menginputkan di Jakarta. Apakah itu bisa dilakukan? Nah, kami ingin memperoleh banyak sekali masukan dari Bapak Ibu sekalian di momen ini. Jujur, saya ketika ditugasi Pak Ketua mengurus ini, saya sering diskusi dengan Pak Sunan Fanani. Nah, saya belum sempat korespondensi kepada beliau pedoman pengurusan atau penggunaan NIB ini di satuan pendidikan. Karena tadi itu saya belum mampu mengidentifikasi urusan apa saja yang dibutuhkan, urusan apa saja sekolah ketika membutuhkan NIB dan OSS. Saya kira itu Pak Sunan dan juga Pak Ketua, apa yang bisa saya share pada kesempatan sore hari ini, dan mungkin selanjutnya kita bisa diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu ya, Pak ya. Nggih. Baik, terima kasih Pak Yasik untuk mengawali diskusi kita pada sore hari ini. Kami ingatkan yang belum sholat supaya sholat asar, karena nanti keasikan video konferen ini terus kemudian lupa kalau belum sholat asar. Bapak Ibu sekalian, saya minta dari yang kemarin sudah mengajukan itu adalah 1 PC Gresik. Hadir PC Gresik, Pak Dr. Jazuli. Pak Dr. Jazuli. Halo, Pak Dr. Jazuli. Atau Pak Mabrur, Sekretaris. Pak Mabrur, Gresik. Pak Mabrur, Gresik. Belum aktif. Kemudian Mbak Wian, Pak Saifuddin. Pak Safiuddin. Belum masuk. Gersi hadir. Oh, oke. Baik, saya minta ke Pak Mabrur dulu. Jember. Ya. Gantian. Gantian nanti saya suaranya. Saya minta gantian nanti. Sementara dari Gresik lebih dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan NIB ini, Gresik merespon apa yang sudah terjadi di lapangan terkait dengan perizinan 1 pintu. Halo? Cek. Oke, Pak. Oh, nggih. Jelas? Nggih, jelas. Setelah teman-teman konsultasi ke cabang, kemudian cabang merespon, kemudian konsultasi ke Dinas Perizinan Kabupaten Gresik, ternyata dikasih masukan seperti ini, Pak, tolong jenengan urus NIB yang miliknya PBNU, karena jenengan lembaga pendidikan Ma'arif itu ada lembaganya NU, maka NIB-nya dari pengurus besar untuk ulama. Kebetulan orang perizinan orang kita, Pak Tommy. Nah, setelah keluar, ternyata dikoreksi oleh Pak Tommy. Di situ ada KBLI-nya, kode KBLI-nya seperti ini. Di kode KBLI-nya ini kok tidak sesuai dengan Permendikbud 25 tahun 2009
Di situ KBLI-nya hanya tertulis kode lembaga pendidikan swasta dan lainnya. Padahal di Permendikbud 25 tahun 2018 itu sudah tertulis dengan jelas kode-kodenya, MI, SD dan MI swasta, SMP dan MTS swasta dan seterusnya. Nah, kemudian oleh teman-teman, Pak, ini segera. Yang pertama, faktor mengakreditasi ini. Yang kedua, banyak lembaga-lembaga yang perizinannya sudah expired. Sehingga oleh Dinas Perizinan dikasih sebuah solusi. Pak, tolong membuat surat keterangan. Tapi cuma berlaku 1 bulan. Ketika 1 bulan berlalu, ini pun habis lagi. Minta surat keterangan 1 bulan lagi. Akhirnya, Pak Tom ini juga bingung. Ya apa ya? Iki koncoku dhewe kan seperti itu. Akhirnya saya ditunjukkan miliknya tetangga sebelah, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya AUM. AUM itu seperti lembaga atau departemennya Muhammadiyah lah. Ternyata di Muhammadiyah, tiap AUM itu mempunyai NIB masing-masing. Mempunyai NIB masing-masing. Kemudian saya rapat dengan Dewan Pakar dan Pengurus Ma'arif untuk menentukan NIB ini. Ternyata juga banyak lembaga yang pengen melepaskan diri dari Ma'arif karena kelamaan kalau di NU kan gitu kan, di Ma'arif gitu. Akhirnya membuat yayasan sendiri, kemudian ngurus NIB sendiri. Ngurus NIB itu OSS itu 1-2 menit sudah selesai kan? Asalkan kita mempunyai NPWP gitu. Saya sendiri juga ngurus unit-unit usaha saya, itu semua saya NIB kan. Jadi gampang lah ngurus NIB itu, asalkan kodenya itu betul, benar. Hari-hari ini disambati lagi oleh pengurus-pengurus TK Muslimat. Nah ini, tanya gini, Pak, Muslimat boleh nggak ikut di Ma'arif? Karena saya rasa di Muslimat ini nggak pernah tersentuh sama sekali. Ketika akreditasi sudah habis, mau izin, itu pun Muslimat dilempar ke sana kemari. Akhirnya sampai sekarang, kalau gitu, Muslimat ikut aja, ikut kembali lagi ke Ma'arif seperti itu. Nah ini permasalahannya itu ada di kode KBL-nya itu. Andai kan kalau kode KBL itu dicantumkan di NB itu, insya Allah permasalahan selesai. Nah, itu yang nganu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan input Singkat data. saja Pak Mabrur. Oh yang ya, monggo, sampun. Nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Ya, monggo Pak Sekjen. Sunan dilanjut. Berikutnya Mbak Wean, Pak Safiuddin, monggo. Siap. Terima kasih Bapak. Ini dari kepulauan ini, jauh sekali menyeberang suara. Halo, siap. Terima kasih atas waktunya terkait NIB. Sebenarnya kami sudah ke dinas tanggal 22 Desember tahun 2018. Nah, karena kebetulan ada satu sekolah dasar yang ber-BHPNU. Tetapi karena terkendala seperti yang disampaikan Gresik, maka sampai sekarang masih tertunda terus izin operasionalnya. Dan alhamdulillah untungnya hanya ada satu lembaga di Bawean yang ber-BHPNU yang sekolah, yang lainnya masih belum. Jadi masih bisa kita kondisikan. Beberapa bulan kemarin juga sudah komunikasikan dengan Pak Mabrur Gresik bahwa untuk Bawean mengikuti Gresik, karena kalau kita keluar kan pasti nyebrang sampai ke Gresik gitu. Oleh karenanya apapun keputusan Gresik, mau itu dikolektifkan atau nanti kita dibantu, yang jelas Bawean menunggu instruksi dari Gresik setelah dokumen-dokumen dan syarat dan ketentuannya sudah kita dapatkan. Cukup demikian Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kabupaten Mojokerto, Pak Husnul, Sekretaris, atau Kabupaten Mojokerto, Pak Ketua. Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Pak Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, terima kasih
Memang saya hanya menggarisbawahi sebagaimana yang sama dari Pak tadi Gresik ya. Itu memang kenyataan begitu. Di daerah kami juga begitu. Banyak yang ingin melepaskan karena apa? Ya tadi USS itu hanya beberapa menit sudah selesai. Makanya ini bagaimana upaya supaya nantinya itu kami menginginkan lembaga-lembaga yang sudah ada di lembaga yang ada di BPNU ini jangan sampai itu akan keluar. Karena apa? Ini juga nanti kalau keluar, misalnya membuat yayasan sendiri, itu juga terjadi beberapa permasalahan di tempat kami. Tadinya BPNU keluar, akhirnya terjadi permasalahan di internal yayasan, akhirnya kami juga akan kesulitan untuk menyelesaikan itu karena sudah yayasan sendiri. Tapi kalau BPH mungkin nanti tidak sampai di yayasan yang BPH apa itu Badan Hukum Dunia atau masuk USS itu bagian yang keluar dari LP Ma'arif dari segi BPH. Terima kasih, demikian. Lagi harapan kami jadi percepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi pertama saya minta terakhir Pak Jamal Jember. Pak Jamar Jember. Ya. Ya, silakan Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, BHPNO yang sudah diusulkan beberapa bulan yang lalu, katakan tahun yang kemarin, sampai sekarang pun masih belum turun. Bahkan dan munculnya NIB yang Pak Sunan tadi sampaikan, itu belum tersosialisasikan ke teman-teman di bawah. Sementara usulan dari bawah terkait dengan BHPNO itu, yang belum turun itu gimana proses kelanjutannya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Jamal, saya menjawab dulu Pak Yasik ya. Oke Pak, monggo. Yang pertama adalah peraturan ini sejak tahun 2018, Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika Pak Jokowi itu tahun 2017 mengumumkan bahwa semua pengurusan izin itu adalah satu atap. Nah, ketika semua izin satu atap tahun 2017, kemudian tahun 2018 mulai diterapkan. Insya Allah mulai bulan Juni kalau tidak salah ada peraturan menterinya, semuanya sudah peraturan pusat yang semuanya sudah saya simpan dalam satu file, nanti bisa saya sharekan ke Bapak-Bapak sekalian. Setelah itu muncul yang namanya pengajuan BHPNU baru. Jadi mereka yang pernah mengurus tahun 2014-2013 yang menggunakan akta notaris Munyati Sulam, mereka ada yang mengurus baru 2019 akhir. Kemudian ada juga yang belum punya sama sekali karena mau akreditasi tahun 2019, itu kemudian mengajukan di awal 2019. Akhirnya kami beritahukan ada dua hal yang harus dipilih oleh sekolah yang bersangkutan. Yang pertama, kalau BHPNU harus segera ada karena kebutuhan akreditasi, maka cukup menggunakan BHPNU tahun 2015, yaitu BHPNU Ervan Effendi dan 2010 Munyati Sulam. Nah, hal ini karena tahun 2020 NU akan melakukan muktamar yang nanti akan terjadi perubahan lagi. Jika sekolah memang berkeinginan untuk mengajukan itu untuk kepentingan akreditasi, maka kami untuk mengajukan dan kemudian kita akan memproses. Nah, seperti yang diajukan kemarin ke Ma'arif Pusat. Nah, tetapi sekolah yang bersangkutan, Pak, itu ternyata mereka meminta supaya nanti saja kalau sudah baru. Jadi kalau sudah 2020 setelah muktamar, maka mereka akan mengurus kembali akta notaris tahun 2020 hasil muktamar
di Lampung nanti. Nah, oleh sebab itu yang pertama ini kami memberikan keleluasaan kepada sekolah kalau memang untuk keperluan akreditasi dan harus segera ada, maka cukup menggunakan akta notaris 2010 dengan akta notaris 2015. Berikutnya, yang kedua, Pak. Yang kedua, izin operasional. Izin operasional ini ada dua bentuk. Satu Kementerian Agama, satunya Departemen Pendidikan Nasional, Dikbud. Di Kementerian Agama, ini izin operasional tidak ditanya sama sekali tentang NIB. Yang harus menyebutkan itu adalah dari Kemendikbud. Oleh sebab itu, semua sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA, SMK, mereka ketika mengajukan pendirian sekolah baru, mereka harus punya namanya BHPNU dan NIB. Nanti mungkin Gus Otik bisa menjelaskan tentang kebijakan gubernur berkenaan dengan pendirian SMA baru yang telah disampaikan oleh Bu Gubernur kepada Gus Otik. Kemudian yang kedua, bahwa sekolah tersebut ketika ingin mengajukan izin operasional maupun pengajuan prodi baru seperti yang dilakukan oleh Pak Khozin Tulungagung, ada SMK NU di Tulungagung yang menggunakan BHPNU yang akan mengajukan, nanti saya juga minta pada Pak Khozin untuk bercerita, maka harus juga melampirkan NIB. Nah, inilah yang kemudian terjadi problem ketika BHPNU itu belum memiliki NIB. Sebenarnya NIB-nya sudah ada, tadi dijelaskan oleh Pak Mabrur, tetapi waktu itu KBLI-nya masih belum lengkap. Nah, kemudian pada bulan kemarin, Pak Yasik dengan Pak Sekretaris, Pak Ogi, sudah mengurus kepada Pak PBNU untuk menguruskan NIB baru, dan kemudian sudah muncul, Pak. Cuman saya belum menerbitkan, menunggu kita rapat bersama ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yasik tampilan dari NIB yang sudah terbaru. Nah, memang mengurusnya lama sekali, Pak. Sebab karena kepentingan di PBNU ini tidak hanya ngurusi madrasah saja. Jadi yang diurusi adalah Pilpres juga, kemudian mengurusi yang namanya Munas, dan kemudian kemarin juga rame-rame ngurusi hal-hal yang bersifat non-pendidikan juga diurusi, maka untuk urusan NIB itu baru terlaksana ketika LP Ma'arif NU Pusat berusaha untuk mendesak kepada PBNU untuk bisa mengkelirkan ini. Mungkin nanti Pak Yasik bisa bercerita lebih lanjut tentang proses ini. Monggo Pak Yasik. Oke, terima kasih. Belum Pak Yasik saya Pak Sunan. Monggo. Yasik. Iya Pak Kiai, monggo. Tadi yang dari Gresik tadi, saya kira saya pengalaman yang selama ini memang sudah terjadi. Kalau dari MD tadi, Ketua BSNP itu Sekjen Muhammadiyah. Jadi beliau ini sering bertanya kepada saya juga dan mengeluh bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah ini sekarang ambyar, karena pada bikin yayasan sendiri-sendiri. Nah, kenapa tidak bisa disatukan? Karena sebenarnya sekolah-sekolah Muhammadiyah ini punya perorangan juga. Jadi semacam franchise itu nama Muhammadiyah itu yang mendirikan sebenarnya dan yang mendanai di awal-awalnya itu perorangan juga. Nah, di situ meskipun ganti-ganti pengurus Muhammadiyah yang urus sekolahannya itu ya tetap itu saja. Kemungkinan besar terjadi juga di rumah sakitnya mereka ini. Jadi sekarang ini menggunakan istilahnya Didi Kempot itu sudah ambyar mereka. Beliau nanya kepada saya kalau NU gimana? Saya bilang NU ya satu. Meskipun nggak satu, saya akan bilang satu. Nah, ini terjadi di beberapa daerah ketika belum diberlakukan NIB, BHP, baru BHPNU. Di Jawa Tengah ini di beberapa kabupaten, ini kesulitan akhirnya disarankan oleh dinas untuk bikin yayasan sendiri.
Nah, ada yang kali sekolahnya NU, lalu bikin yayasannya Ma'arif, ditolak oleh dinas. Kenapa ini yayasannya Ma'arif, sekolahnya NU? Bikin lagi dia akta yayasan NU. Lalu saya telepon dia, ketua cabang itu. Kalau ini diteruskan, saya akan tuntut, saya bilang. Baik kepada Bapak maupun kepada Kemenkumham. Karena apa? Kemenkumham mendaftar nama yayasan yang sama dengan yang sudah ada gitu, badan hukum yang sudah ada. Jadi yayasannya itu Yayasan Nahdlatul Ulama gitu. Nah, ini akhirnya dia hentikan memang, dan saya kasih penjelasan BHPNU cukup. Kemudian saya lampirkan juga kepada dia, saya kirimkan penjelasan edaran dari Dirjen apa itu di Kemendagri itu. Nah, kenapa dulu Ma'arif pusat tuh bikin yayasan Mugimon itu? Karena dulu NU belum badan hukum. Sejak tahun 87 itu NU kan sudah badan hukum. Tetapi tidak kemudian serta-merta Ma'arif waktu itu entah dengan alasan apa lalu menutup Yayasan Mugimon itu menggunakan BHPNU. Nah, masih dipakai. Nah, sekarang ini sejak tahun 2013 ketika saya diminta itu, teman-teman mengusulkan untuk Yayasan Mugimon itu mengurusnya diperbarui gitu. Tapi saya menolak. Karena apa? Sekali lagi dasar pemikirannya dulu ada Yayasan Mugimon itu karena NU belum BHP. Nah, sekarang kan sudah BHP. Teman-teman Muhammadiyah itu dengan cara seperti ini sebenarnya sedang ada upaya untuk memecah belah kita gitu loh. Karena itu harus ditolak gitu. Nah, karena itu saya ingin teman-teman Ma'arif jangan berpikir sulit, lebih gampang bikin sendiri segala macam. Nanti kita ambyar juga kalau ini diikuti gitu loh. Jadi jangan sampai kita sudah satu kayak gini kemudian ambyar lagi pada bikin yayasan sendiri-sendiri. Saya kira demikian dan saya pamit ya, Pak Sunan. Monggo Pak Yasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yasik. Terima kasih Pak Yaya Arifin Junaidi yang sudah bantu menjelaskan sebagian. Dan Bapak Ibu sekalian. Oke, mulai dari Gresik ya. Ya, saya kira yang terkait KPLI dulu menjadi persoalan dan alhamdulillah sekarang harusnya sudah tidak jadi persoalan ya keterbatasan KPLI karena sudah tercantum. Kita mengurusnya memang agak lambat karena ada beberapa faktor. Yang pertama, pada saat itu yang ada di benak kita adalah kita harus melalui mekanisme normal penanggung jawab ini harus datang ke BKPM dan lain sebagainya. Kita lama memikirkan caranya itu. Akhirnya kita menemukan orang yang bisa mengurus hanya by phone saja dan alhamdulillah. Ini saya kira indikasi yang positif, artinya ke depan jika ada beberapa hal yang harus di-custom di NIB dan OSS kita, insya Allah tidak ada masalah lagi di-custom di level pusat ya. Saya kira KBLI ke depan harusnya sudah tidak ada persoalan ya Pak Sunan ya. Dan beberapa tadi juga disampaikan bahwa banyak yang akhirnya ngurus OSS dan NIB sendiri dan keluar dari LP Ma'arif NU. Perizinan misalkan di Bawean, perizinan sampai sekarang izin operasionalnya belum turun terkendala BHPNU. Ini nanti Bawean mohon lebih spesifik kira-kira ya kan terkendalanya di bagian apanya? Terkendala di bagian apanya? Apakah belum terbit BHPNU fisiknya atau terkendala karena harusnya ada yang diinput di aplikasi yang ada di daerah dan itu butuh akun NIB OSS atau gimana? Mohon lebih spesifik kembali kira-kira BHPNU ini menjadi kendala di bagian mana, di bagian apanya.
Dari Mojokerto, ya saya kira tidak jauh beda ya, bahwa akhirnya ada beberapa sekolah yang memilih untuk melepas dari BHPNO karena memang di lapangan mendesak sekali, dan pada saat itu proses di pusat lama. Ini tentu saja menjadi bahan evaluasi di pusat, Bapak Ibu sekalian. Kita akan berusaha untuk sebaik mungkin. Di Jember pun sama. Intinya kita benar-benar pengen tahu, misalkan sekolah membutuhkan BHPNO itu ketika mengurus apa saja dan mekanismenya seperti apa. Itu yang akan kita kawal di level pusat. Dari urusan-urusan itu kan nanti kan ketahuan mana yang menjadi wilayah pusat, mana yang menjadi wilayah di satuan pendidikan. Saya kira itu Pak Sunan yang bisa saya sampaikan. Kemudian iya gini, ada satu yang belum saya sampaikan. Tadi teman-teman OSS itu memberikan opsi ke kita, misalkan saya kan minta misalkan gini, Mas, ada nggak prosedur yang kira-kira itu biar tidak terlalu panjang ke pusat gitu kan, ketika satuan pendidikan membutuhkan NIB dan OSS. Tadi dia mewacanakan misalkan NIB-nya tetap PBNO, NIB tetap PBNO, tapi OSS-nya itu cabang, dibagi ke 34 provinsi. Tadi dia ngomong ke kabupaten kota, saya bilang terlalu banyak kalau itu. Ke level provinsi saja. Jadi provinsi itu punya otoritas mengkontrol. Jadi pusat hanya mengkontrol ke level provinsi. Tapi ini tadi wacana baru yang dia sampaikan, tapi belum kita bahas di pusat. Jadi dia mewacanakan misalkan OSS-nya yang cabang. Jadi OSS itu bisa dibuat cabang dengan NIB-nya tetap NIB BHPNO pusat. OSS-nya di level provinsi, jadi model perizinannya satuan pendidikan di provinsi tersebut itu cukup yang melakukan adalah provinsi. Keuntungan skema itu kalau bisa dilakukan, keuntungannya seperti ini. Sehingga begitu kita membuka data Kiai Said Akil Sirot atau ketua umum siapapun nanti, itu tidak terlalu rame datanya, tidak terlalu rame, dan tidak setiap satuan pendidikan input itu selalu langsung mengakses ke akunnya Kiai Said Akil Sirot. Itu bisa dibikin level di akun di level provinsi. Ya, nah, saya sudah berkoordinasi dengan P2T di provinsi, Pak Yasi. Oke. Ada trouble begini, ketika ini sesuai dengan kejadian yang kemarin kita alami. Ketika kami ke P2T provinsi, itu kemudian ditanya username sama password NIB BHPNU pusat. Dan itu harus diserahkan ke saya. Artinya saya kemudian akan membukanya di komputer di hadapan petugas OSS di P2T tersebut. Nah, ini yang kemarin yang kita khawatirkan, kalau kemudian diserahkan ke saya, kemudian bobol lagi, maka di sini kekhawatiran saya data yang dimiliki oleh PBNU itu akan hilang semua, seperti yang kemarin terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin itu sudah diserahkan kepada saya dan Gus Sotik untuk Jawa Timur, karena yang meminta adalah Jawa Timur, maka semua urusan NIB itu Jawa Timur bisa mengakses. Tetapi karena ada perubahan NIB itu KBLI-nya masih kurang, maka kita kembalikan lagi ke pusat. Nah, ketika pusat mengurus, PBNU mengurus, ternyata tidak bisa membuka NIB itu karena sudah ada sekolah yang menggunakan username sama password milik ketua umum PBNU. Yang akhirnya teguran kepada saya kemarin Pak Yasik ya. Teguran kepada saya, ada kekhawatiran bahwa kemungkinan ada orang yang mengambil username sama password itu kemudian digunakan atas nama pribadi. Nah, inilah yang saya tidak berani lagi Pak Yasik untuk melakukan proses itu lagi kalau kemudian diserahkan kepada masing-masing PW. Ya kalau PW-nya saya dengan Pak Yasik saja se-Indonesia, tapi kalau kemudian seluruh Indonesia provinsi itu berganti-ganti username sama passwordnya,
bisa tiap hari kita ngurusi NIB terus Pak Yadi? Ini skema yang berbeda Pak Sunan. Nah, ini OSS-nya bukan OSS pusat PBNU dan NIB-nya tetap, tapi OSS-nya itu bisa dibuat bercabang. Itu kata orang OSS tadi, mewacanakan seperti itu. Kalau kayak gitu enak Mas katanya. Jadi teman-teman di sekolahan itu tidak perlu misalkan rentang kendalinya tuh sampai ke pusat, cukup bisa sampai wilayah. Tapi ini baru dia belum bisa ketemu, jadi masih butuh waktu ya untuk opsi kedua ya. Jadi kemarin jadi akhirnya yang kita lakukan yang pertama adalah tadi semua data yang sudah ada kita diinput oleh dia secara pusat. Nah, ke depan itu kita menjajaki pendelegasian kewenangan tadi itu. Akunnya Cak Sunan itu berbeda dengan kita. NIB-nya nomornya sama, tapi akunnya berbeda. Karena apa? Dibuat cabang. OSS-nya cabang. Jadi misalkan teman-teman di Jawa Timur ya ngurusnya sampai di wilayah. Karena realitasnya kan diurus di mana saja kan bisa. Kayak gitu, Cak. Ini itu kira-kira inovasi berikutnya yang masih perlu didiskusikan. Cukup by system kemudian dibuat bercabang, dan membuat cabang ini kan kita harus ke PBNU ya Cak ya, harus ke PBNU, dan jenengan kan pun semerap kan, di sana urusan banyak sekali dan memang kita harus terus saja. Sampai sekarang PBNU tuh udah menyerahkan ke kita. Sudah Mas, ini orang yang mitra kita yang di OSS, yang di NIB, nanti kalau ada siapapun yang menanyakan, sudah saya lempar. Makanya Pak Ketua sering dapat pertanyaan dari lembaga lain. Nggih. Baik. Itu Cak Sunan. Nggih. Baik, Bapak. Mungkin saya dibantu ini Cak Sunan. Ya. Cak Sunan mohon maaf, bisa dibantu tadi itu misalkan kalau saya identifikasi itu kan kapan sekolah butuh NIB, yaitu saat satu perpanjangan izin, yang kedua saat akreditasi, yang ketiga saat penambahan prodi, ya kan? Program. Kemudian apa lagi? Ini yang akan kita pelajari, kemudian kita rumuskan mekanismenya. Penerima bantuan Pak ya? Ya. Kalau pencairan BOS dan lain sebagainya butuh ini nggak Pak? Nggak masuk. Nggak masuk. Ya. Baik, Mas Hasib. Secara keseluruhan begini Bapak sekalian, bahwa yang namanya NIB ini, BHPNU ini, nantinya seluruh kabupaten kota kami minta untuk berkoordinasi dengan bagian penanaman modal di masing-masing kabupaten kota. Sebab apa? Saat ini perizinan itu sudah tidak ke Dinas Pendidikan, tetapi izinnya adalah ke Dinas Perizinan Terpadu atau penanaman modal di masing-masing kabupaten kota. Kalau di Surabaya, Pak Khalil, kalau di Surabaya itu di Siola, di Siola pusatnya di sana semua. Nah, ketika mengurus perizinan ini, ada 4 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kalau dulu ada namanya SIUP, ya, untuk usaha itu harus punya namanya SIUP, surat izin usaha. Nah, SIUP ini kemudian harus diurus oleh masing-masing kabupaten kota oleh Ma'arif. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Yasik itu adalah bisa diserahkan kepada Ma'arif Jawa Timur ya, Ma'arif Jawa Timur atau di tingkatan cabang. Maka harus mengurus yang namanya SIUP dan TDP. Itu di masing-masing cabang harus punya itu. Yang kedua, pajak, NPWP. NPWP tidak bisa lagi atas nama LP Ma'arif NU Pusat atau LP Ma'arif atau PBNU. Semuanya harus atas nama cabang Ma'arif, kemudian satuan pendidikan harus juga punya NPWP sendiri-sendiri. Ini yang harus dipahami bersama. Yang ketiga, harus punya izin lingkungan. Semua PW, PC, sekolah harus punya izin lingkungan.
yang mengeluarkan adalah Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kabupaten kota. Bisa juga untuk mengurus AMDAL kalau memang di daerah itu sangat berbahaya, maka harus ada izinnya. Yang keempat, harus semua karyawan yang tercantum dalam guru tetap yayasan GTY harus tercantum dalam akte BPJS, tenaga kerjaan. Ya, BPJS atau asuransi BPJS ketenaga kerjaan atau kesehatan. Nah, hal semacam ini adalah tidak mungkin bagi kita langsung segera semuanya mengurus itu karena harus berlahan-lahan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, problemnya adalah sekolah yang memiliki yayasan sendiri, mereka ketika tidak mampu untuk mengurus hal-hal yang demikian, ngurus NIB-nya gampang, 2 menit, 3 menit selesai. Tetapi keberlanjutan mereka dalam mengelola pelaporan pajak tahunan dan lain sebagainya, ketika mereka tidak mampu melakukan, maka akan ada dampak bagi yayasan tersebut. Ini yang tidak dipikirkan oleh mereka. Yang kedua berikutnya adalah ketika sekolah tidak mampu mengurus yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Yang paling sulit mungkin seperti yang ada di Kota Malang, Pak Slamet, kemudian Kota Surabaya, Kota Blitar, karena hampir semuanya adalah wilayahnya sangat kecil dan mudah diawasi oleh pemerintah. Maka izin mendirikan bangunan ini harus dimiliki oleh semua satuan pendidikan yang mereka menggunakan akta notaris, baik itu BHPNO ataupun yayasan sendiri. Nah, ini kerumitan-kerumitan yang saya sampaikan, mungkin dari Bapak-Bapak sekalian bisa kita carikan solusi bersama. Nah, berkenaan dengan kebijakan, mungkin Gus Atik sudah tampil lagi, Gus Atik? Oke, Gus Atik berkenan dengan sebelum diakhiri Pak Sunan. Oke, bentar, saya beralih ke sebelum diakhiri Pak Sunan, ada yang saya pertegas Pak Sunan. Apa Pak Jamal? Gini, berarti kalau yang Pak Sunan tadi katakan, kalau yang karena nomor izin usaha tadi, NIB-nya itu kan NIB-nya kan baru tersosialisasikan tahun 2018. Sementara ada beberapa lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud di Jember, ini mestinya tahun ini sudah akreditasi. Ya entah ini karena corona ini mungkin mundur, tapi barangkali setelah masih di tahun 2020 ternyata akreditasi. BHPNU-nya masih laku. Apakah cukup itu dulu? Sehingga nanti teman-teman kalau tanya, ya, Pak, ini kan masih ya, bisa digunakan itu gitu dulu, Pak. Ya, cukup menggunakan BHPNU. Jadi nggak usah yang baru dulu? Nggak usah. Nanti baru tahun 2020 setelah muktamar terus yang baru. Habis muktamar. Iya, berarti nunggu setelahnya muktamar, nggih? Ya. Iya. Cukup jelas. Oh, nggih. Terima kasih. Terus yang terakhir, Pak Sunan. Mohon nanti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yasik dari pusat itu, tolong di-share biar kita itu paham gitu. Kalau hanya gini mungkin kurang memahami, tapi kalau di-share kita bisa pelajari. Terus juga yang solusinya bagi yang belum muncul, tapi sudah 3 tahun yang lalu sudah mengusulkan, ini gimana solusinya? Terima kasih. Baik Pak Jamal, nanti akan kita tindak lanjuti ya. Juga filenya dari Pak Yasik dan juga semua file yang saya punya berkenan dengan NIB akan saya bagikan. Mohon tolong Agung diberi kesempatan Pak Sunan. Oke, sekedap saya tak ke Gus Atik dulu berkenaan dengan kebijakan Bu Gubernur tentang pendirian SMA. Monggo Pak Ketua Gus Atik. Yang lalu dia bertemu dengan Gubernur dalam rangka menindaklanjuti beberapa keluhan tentang pendirian SMA. Akhirnya kami berdiskusi panjang dengan beliau karena
beliau menyampaikan saat ini belum mungkin untuk mencabut tentang moratorium pendirian SMA. Nah, kemudian beliau menyampaikan terkait dengan SMA yang sudah terlanjur berjalan, tapi izinnya belum keluar, maka diharapkan ngurusnya bukan izin baru, tetapi izin pengembangan dari SMA yang ada di daerah sekitar yang sama-sama NU. Itu yang disampaikan oleh beliau. Nanti kalau itu sudah berjalan, namanya bisa dirubah kalau izin itu sudah dikeluarkan. Tapi izin pertama kali yang dikeluarkan adalah izin pengembangan. Pengembangan dari sekolah yang sudah ada. Jadi oleh karena itu tolong disampaikan kepada masyarakat, kepada pesantren, kepada yayasan yang mau mendirikan SMA sampai hari ini moratorium pendirian SMA masih berlaku, tetapi pada yang sudah terlanjur berjalan, maka diharapkan izinnya menggunakan izin pengembangan dari sekolah yang sudah ada, misalnya dengan alasan daya tampungnya sudah tidak cukup atau alasan-alasan lain yang memudahkan Diknas untuk mengambil kebijakan memberikan izin pengembangan terhadap sekolah khususnya yang SMA saja. Kemudian yang kedua, di PWLP Ma'arif membentuk panitia 9 yang diketuai oleh Pak Miftahul Jinan. Itu kita tugaskan untuk melakukan komunikasi-komunikasi dengan Diknas Jawa Timur khususnya untuk pengembangan SMA, SMK dan Aliyah. Dan ini terus berjalan, oleh karena itu nanti teman-teman dari SMA, teman-teman dari Aliyah diharapkan mengaktifkan kembali MKKS-nya dan berkomunikasi secara aktif dengan PWLP Ma'arif, baik melalui sekretaris maupun melalui panitia 9. Saya pikir itu Pak Sunan, terima kasih. Ya, matur nuwun, Bapak Ibu sekalian, saya berpindah ke Pak Khozin sama Khozinnya nih, Jombang sama Tulungagung sama-sama Khozinnya. Nggak boleh rebutan karena sama-sama Khozin. Khazanah ini. Oke, Pak Tulungagung dulu, Pak Khozin Tulungagung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip saya NU harus kumpul dan kempal. Nah, ini prinsip saya. Jadi begini Pak, saya mengawali, ini sebenarnya saya itu mendesak untuk rapat semacam ini. Mulai pada bulan Februari, itu saya sudah mengajukan izin penambahan prodi dari SMK NU Tulungagung. Itu gagal lewat OSS itu. Karena apa? Karena belum punya NIB. Akhirnya saya menyampaikan hal ini kepada Pak Sunan dan alhamdulillah berjalannya waktu NIB ini keluar. Nah, tetapi terus keadaannya semacam ini, kami itu hanya meminta saja bagaimana NIB-nya atau yang khusus SMK, KBLI itu namanya. Sebenarnya tidak cukup dengan itu. Yang setelah kita mengisi di OSS itu harus ada username dan password-nya PHPNU. Nah, ini harus ada. Kalau tidak ada, ya nggak bisa terbit itu nanti di OSS. Padahal terbitnya di OSS itu sebagai persyaratan kita mengajukan izin operasional tambah jurusan ke P2T provinsi. Nah, itu dengan opsi yang dikembangkan oleh pusat, itu saya kira kok dengan username khusus atau password khusus bisa
dipendekkan jaraknya, bisa di cabang atau bisa di wilayah, saya kira seperti itu. Sehingga maaf, saya ini yang terdaftar dalam BHPNO itu ada 70 lebih sekolah di satuan pendidikan yang berbeda-beda. Kalau ini nanti terlalu panjang perjalanannya, nah saya nanti bisa kewalahan ini nanti. Nah, untuk itu hari ini harus kita tentukan opsi yang telah disampaikan oleh LP Ma'arif Pusat tadi, apa terpusat di Jakarta, apa di provinsi, atau di cabang. Kalau di Jakarta, itu harus ada operatornya khusus. Sehingga setiap saat bisa ngeling ke OSS Pusat. Karena data yang telah kami masukkan di OSS, nanti bisa di-link langsung oleh Ma'arif Pusat. Nah, ini kalau dipusatkan di cabang misalkan, ini langsung kita ngurusnya cepat. Nah, untuk itu saya berharap dengan kasus yang semacam ini, ya, kasus yang hari ini harus ada keputusan di pusat, di cabang atau di wilayah. Cukup. Di samping saya, ini sangat membutuhkan itu sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berpindah ke Pak Khozin Jombang. Mana Jombang tadi? Jombang, Pak Khozin? Siap. Diwongi iki kok hilang. Monggo, Pak Khozin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cabang Jombang itu ada 430 lembaga yang tentu berrelasi dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan di tingkat dasar dan menengah pertama, kemudian cabang dinas di tingkat atas. Bisa kita sampaikan, sampai hari ini Jombang tidak ada masalah, kecuali satu yang baru mengajukan izin operasional atau memperbarui izin operasional. Sampai hari ini laporannya berjalan sukses, tinggal menunggu. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, secara prinsip Jombang memahami alur dari yang disampaikan Pak Ketua, Pak Ketum PP, kemudian Ketua PW, Pak Sekjen, dan Pak Yazid yang dari pusat tadi. Ada beberapa pertanyaan. Satu, kepada Pak Sunan, apakah pengurusan izin berusaha yang kepada Badan Penanaman Modal atau P2P yang tingkat itu sesuai dengan tingkatannya, artinya yang tingkat dasar dan tingkat pertama itu kepada cabang kabupaten, kemudian yang tingkat atas itu ke provinsi. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan pertanyaan sesungguhnya, permohonan kepada kita semua. Dulu hasil Rakernas 2013 itu pusat dan wilayah sudah pernah membuat buku panduan peraturan organisasi dan peraturan pedoman organisasi. Nah, yang kita tunggu hasil Rakernas terbaru 2016 sampai 2017 ya. Karena minimal fisiknya atau mungkin kita bisa download dan seterusnya sebagai bahan kami untuk membangun, memperbaiki manajemen kelembagaan, membangun pola hubungan dengan lembaga di tingkat satuan pendidikan. Contoh kasus terakhir ketika kami mengganti atau ada pergantian periodisasi tentang kepala sekolah, peraturan organisasi itu menjadi konsideran yang tidak bisa kami tinggalkan dalam rangka untuk membuat surat keputusan dan seterusnya. Jadi mungkin itu bisa disiapkan, bisa kita download, kita akses dengan cepat tentang peraturan organisasi. Karena kalau pun ya. Saya pikir itu prinsipnya kami menunggu alur yang nanti akan diciptakan oleh pusat kemudian wilayah. Terima kasih, di wilayah sudah dibentuk tim 9. Pasti kami akan berhubungan dengan itu nanti ketika ada problem trouble ketika pengurusan. Dan mengikuti seperti yang disampaikan oleh Jember, kami mohon slide yang ditampilkan oleh Pak Yazid tadi,
itu di-share di grup sebagai pedoman yang nanti bisa kita cermati secara sambil tidur, sambil lockdown lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya menanggapi sekilas saja. Yang pertama Pak Khozin Jombang ya, bahwa materi hasil Rakernas itu bisa di-download, satu yang hasil 2013, di-download di LP Ma'arif NU Pusat, website Ma'arif Pusat. Yang kedua, hasil Rakernas tahun 2018, itu bisa di-download di website Ma'arif Jawa Timur. Sampun kula pasang kantun di-download. Itu sudah Ya, sampun. kemarin. Sampun. Oke, berikutnya saya persilakan Pak Yasik untuk menjawab keseluruhan. Oke, baik, terima kasih. Saya mau menampilkan catatan saja ya Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini. Ya, setelah saya cermati tadi, saya menangkap poin diskusinya kira-kira seperti ini ya, bahwa NIB dibutuhkan untuk perizinan, akreditasi, penambahan program atau prodi tadi, dan penerimaan bantuan. Nanti kalau ada hal lain bisa saya tambahkan lagi. Nah, secara umum kendala yang dihadapi selama ini adalah KBLI belum lengkap, dan sekarang sudah ya, bahkan ketika kita menambahkan KBLI kemarin juga hal-hal lain di luar urusan Ma'arif tapi dibutuhkan lembaga yang lain juga kita rekomendasikan untuk ditambah, termasuk KBLI untuk TK, RA, PAUD semuanya sudah. Ini juga mungkin sejatinya kalau kita mau merespon kebutuhan TK yang di muslimat tadi misalkan, kalau menggunakan NIB dan KBLI ini sudah bisa, tapi ini kan ada persoalan kewenangan ya, saya tidak berani berbicara lebih. Tapi kalau misalkan NIB-nya sudah ada, tapi kalau muslimat sebenarnya kan dia yayasan tersendiri ya. Iya, Nabawi. Dia bisa ngurus NIB dan OSS sendiri. Kemudian selama ini proses penggunaan NIB atau OSS prosesnya lama sekali. Ya, ini kami akui dan ini akan kami respon dengan menerbitkan SOP. Bapak Ibu sekalian, SOP yang diterbitkan oleh pusat. Kita sudah tahu peruntukannya untuk apa saja. Nah, masing-masing ini nanti kita dalami, kemudian SOP-nya seperti apa. BHPNO versi lama, sekalian akan menunggu BHPNO pasca muktamar kali ya, Pak Sunan ya. Jadi nanti yang mau di-upgrade baru ya sekalian nunggu pasca muktamar. Kemudian usulan dokumen BHPNO sudah mengusulkan sejak Februari, tapi sekarang belum terbit. Nanti kita review kembali dokumennya Pak, di ajuan di operator kita. Saya belum dapat, biasanya kalau ada usulan itu saya dikasih dokumen tembusan oleh teman-teman staf, tapi seingat saya belum dapat tembusan. Jadi kalau nggak tahu ini persoalan di ingatan saya atau teman-teman yang belum menyampaikan ke saya, nanti kita segera tindak lanjuti Pak dari Jember, dan mungkin ada yang dari lain ya. Cak Sunan kemarin juga ngasih tembusan setelah beberapa bulan, Mas ini kok belum turun. Kemudian itu kata teman operator, verifikator di lapangan itu ada banyak sekali yang redundant double. Dulu sudah diusulkan tapi namanya sekarang kok masuk lagi Mas gitu kan. Itu yang seingat saya dulu sudah kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika boleh saya merumuskan poin kesepakatannya adalah yang pertama, pusat akan menerbitkan SOP terkait penggunaan NIB. Jadi dengan SOP ini, dengan dokumen yang operasional betul itu, kita sama-sama tidak lagi kita terpandu lah apa yang perlu dilakukan. Dan pusat juga terbantu dengan adanya SOP ini. Kemudian pengelola atau operator di level pusat, betul Bapak Ibu sekalian, memang saya sebagai saya wakil sekretaris yang ditugasi untuk mengawal kebijakan ini, dan sudah kita usulkan bahwa harus ada tim khusus yang mengelola ini karena saya bayangkan kan tadi kan kita meregister satuan pendidikan, mengurus izin usahanya itu kan di pusat, jadi memang walaupun nanti bisa didelegasikan ke wilayah, ini pun tetap dibutuhkan operator di level pusat. Kemudian tentang kendali penggunaan izin didelegasikan ke level provinsi, ini masih dikaji Bapak, ini masih kita kaji, ini baru beberapa hari saja ini ide ini diusulkan oleh teman-teman menjadi salah satu solusi
karena dia memahami kok banyak sekali urusan yang diurus. Akhirnya kalau misalkan rentang kendali ini bisa kita lakukan, maka username dan ID nanti di level pusat. Kalau di level pusat itu memungkinkan, di level wilayah itu ada. Kalau di level wilayah misalkan itu memungkinkan ketika ada satuan pendidikan bisa dijadwal kapan mau daftar di provinsi, kabupaten tertentu, kapan mau jadwal. Nah, nanti tim wilayah bisa datang ke sana, ya kan. Saya tidak tahu Bapak, apakah tadi kan disampaikan dari Tulungagung ya bahwa kalau tidak ada username, tidak ada akunnya, username NIB dan OSS, maka perizinan tidak bisa diurus. Nah, ini yang tadi yang saya tanyakan, akun tersebut digunakan untuk di-input di mana atau membuka di aplikasi apa. Nah, misalkan dalam waktu minggu-minggu ini ada kebutuhan yang sama mendesak, boleh tidak misalkan diinformasikan ke kita, akun ini digunakan untuk menginput di mana dan lain sebagainya, biar kita yang input dari Jakarta. Begitu Bapak. Bisa dikomunikasikan ke dinasnya, ke Pemdanya bahwa butuh akun dan username ini buat apa, biar pusat yang melakukan input itu. Karena pengalaman kita pernah nyebar itu akhirnya PBNU yang terblokir tidak bisa masuk. Kemudian, nah ini sajian izin usaha yang sudah ada di NIB kita. Ada 33 satuan pendidikan di Situbondo yang sudah masuk ke dalam sini. Jadi dulu di Situbondo berubahnya kodenya itu. Dan saya lihat ternyata sudah memasukkan 33 satuan pendidikan Situbondo ke dalam NIB kita. Nah, kita input izin usaha tadi adalah outputnya ini kira-kira nanti. Setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu sudah nongol, dan kalau di print itu akan tersaji seperti ini. Sebentar. Ini yang dari ini yang dari Situbondo, Cak Sunan. Ini kalau saya print ini nanti bisa saya kirim ke Cak Sunan. Nomor pertama adalah TKNO 05 Al Hidayah. Ini nanti dimarahin muslimat apa enggak ini kan? Ini sudah ada. Kemudian ini rata-rata TK ini yang diinput oleh teman-teman yang ada di Situbondo. Nah, kita pengennya tadi Pak, data yang kerjasama dengan orang OSS itu tadi tuh kita pengen memasukkan ini semuanya ke dalam sini. Ini TK semua, semuanya TK. Sampai nomor 20 ini TK semua. Ya, semuanya TK. Semuanya TK ya. Ya. Justru yang punya ma'arif gak di-input, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan kembali ke poin-poin tadi Bapak Ibu, nanti saya share juga poin-poin ini, saya share bareng dengan slide-nya. Ini yang kira-kira kalau boleh saya simpulkan, kira-kira kesepakatan yang bisa kita bangun seperti ini. Jadi dengan SOP ini harapannya pola kerjanya terukur, durasi waktu yang dibutuhkan juga bisa sama-sama kita sepakati, baik di level pusat, terutama di level pusat. Saya kira itu Pak Sunan feedback yang bisa kita sampaikan. Oke, Mas Asik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, mohon dicatat seluruhnya, agar semua PC melakukan koordinasi dengan pusat pelayanan terpadu di masing-masing kabupaten kota untuk menanyakan apa saja persyaratan dan juga ketika pengajuan dan berkasnya yang harus disiapkan apa saja, supaya nanti masing-masing kabupaten kota juga mengetahui kalau tingkat SD, SMP, TK itu adalah di kabupaten masing-masing. Kalau SMA itu semuanya ada di provinsi. Yang kedua, mohon semua cabang untuk membentuk yang namanya penanggung jawab BHPNU dan NIB. Jadi tidak semuanya nanti ngurusi satu-satu. Jadi harus yang bagian ngurusi NIB siapa,
ya baik ngurusi Wamnu siapa, biar sendiri-sendiri. Karena kegiatan ngurusi administrasi ini tentunya pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat longgar. Yang ketiga, seluruh syarat-syarat aturan dalam pengajuan NIB tadi disampaikan oleh Pak Yasik, nanti akan kita lakukan dengan cara pengajuan dari pengurus cabang, jadi sekolah mengajukan ke cabang, cabang mengajukan ke PW, kalau bisa posisinya adalah dalam bentuk, jangan satu-satu, Pak. Jadi kalau bisa jangan satu-satu, tetapi langsung seumpama satu periode, satu pengiriman ke wilayah itu adalah 5-10 sekolah. Jadi tidak satu-satu, langsung 10 gitu. Supaya nanti tidak ngecer. Ya. Kemudian dari wilayah kami nanti akan mengajukan ke Ma'arif Pusat berikut pengajuan dan sekaligus untuk menerima tembusan pemberitahuan dari Ma'arif Pusat. Yang ketiga, yang keempat, masing-masing cabang untuk segera mensosialisasikan BHPNU ini, terutama yang menjadi sasarannya adalah sekolah. Kalau madrasah tidak terlalu banyak ditanya oleh Kementerian Agama, karena saya melihat di aturan BKPM di pusat, sementara Kementerian Agama itu masih belum menerapkan aturan ini. Sedangkan yang sudah membuat aturan ini tidak semua kabupaten kota, baru beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, yang SMA itu semuanya harus ke provinsi dan sudah diberlakukan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang harus segera kita tindak lanjuti dan nanti akan saya kumpulkan semua materi dan kemudian akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian pertemuan yang sangat padat ini. Ada usulan dari para audien? Formnya, Pak Sunan, formnya pendataan. Oh, ada lembaga ke cabang ya formnya. Oke, form pendataan nanti akan kita sampaikan Pak Yasik ya, nanti di-share ke saya. Oke. Ada lagi? Ini Pak Sek. Oke. Mungkin kesimpulan terakhir itu saja yang bisa di-share. Minimal lewat WA ini sudah cukup atau diterbitkan surat dari hasil rapat sore hari ini. Siap. Terima kasih. Ada lagi? Sampun? Cukup. Oke. Pak Ketua, Dos Bundi, Gus Atik. Ya, yang penting semua teman-teman tetap bergerak. Kemajuan Ma'arif walaupun situasinya tidak matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Pak Sek Surabaya aman. Oh nggih, monggo. Pak Khalil suaranya putus-putus, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian pertemuan kita hari ini dan terima kasih atas waktunya bisa bertemu dalam kondisi yang seperti ini, mohon maaf, dan konsumsi bisa diambil sendiri-sendiri di rumahnya. Sotik dari Pak Sunan iki OTW pulang iki kalau konsumsine iki. Ganti paketan Mas Sunan. Ganti paketan iki saniki. Terima kasih Pak Yasik, Pak Oki sama memantau di paketannya ke wilayah. Pak Oki juga memantau di grup ini. Terima kasih Gus Sodik, Guru, Ketua, Sekretaris dan Pengurus Cabang. Kami akhiri, mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Waalaikumsalam. Mas Lukman, jangan pulang dulu. Sunan, Mbak Sunan.
Kangen di dewe. Cok hadir. Berani pulang Banyuwangi, John. Sampun mangke Anjing posone digancang. Suwun. Pulang kembali. Untuk ngabuburit. Surabaya ikut rapat dari atas mobil. Lawang mancale sikil ya. Tenang ae.